warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau berdoa? Resa. Jadi sebelum kita ini, kita belum ada yang kenal kan? Ibu, ini perkenalkan nama ibu, saya Nabila, bisa kalian panggil ibu ya. Ini karena ibu belum kenal sama kalian, coba dari perkenalkan nama saya Ida Syafira, kalian bisa sebutkan saya dari kelas MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Fadila Samna, biasa dipanggil Bila, dari kelas IPS 2. Perkenalkan, nama saya Siti Handina, saya dari kelas IPS 3. Perkenalkan, nama saya Isabel, saya berasal dari kelas IPS 1. Oke, sekarang udah pada kenal semua kan? Udah, Bu. Nah, ini Reza siapa namanya? Ika. Ini Ika siapa namanya? Siti. Siti ini siapa namanya? Fadila. Oke, karena udah kenal semua. Jadi ibu akan menjelaskan pada hari ini kita akan melakukan konseling kelompok. Ya, ada yang tahu belum apa konseling kelompok? Pernah dengar, tapi nggak tahu Bu apa sih konseling kelompok, atau cuma pernah ngomong aja. Jadi konseling kelompok adalah kegiatan yang kita lakukan, yaitu menceritakan masalah yang kita alami dan mencari solusinya bersama-sama. Jadi waktu kita setelah kita mendengarkan cerita dari teman-teman, ibu harap jangan ada yang menceritakan masalah ini keluar dari orang-orang yang ada di kelompok ini. Nah, jadi pada kegiatan konseling kelompok ini ada memiliki azas yang mana ada azas kerahasiaan. Seperti misalnya tadi azas kerahasiaan, berarti apa yang diceritakan masalah oleh teman kita, berarti kita nggak boleh menceritakan keluar. Jangan ada orang lain yang mengetahui masalah tersebut. Kemudian ada azas kesukarelaan, yang dimana ibu harap dari kalian mengikuti kegiatan ini dengan sukarela tanpa ada paksaan. Dan kemudian ibu minta dan kalian menceritakan masalah kalian ini dengan terbuka. Kalian nggak perlu takut, nggak perlu merasa nanti masalah ini ada orang lain yang tahu, kalian nggak perlu takut. Insya Allah masalah kalian ini cuma kita aja yang tahu. Oke, jadi waktu kegiatan konseling kelompok kita ini berlangsung selama 45 menit. Kita mulai ya. Ada siap nih? Siap, Bu. Sebelum Bu mau tahu nih, apa aja masalah kalian? Boleh dari kita ya? Kalau kita sih Bu, soalnya mungkin ini saya pikir kurang percaya diri lah Bu, karena kan kawan kita ada circle nih, circle kita tuh kan orang itu cantik-cantik semua, tapi kayak kita tuh kan kalian tuh kumpulin jerawat gitu, jadi kayak sering jadi bahan omongan orang lain gitu. Jadi itu yang buat kita merasa tapi nggak cantik. Kalau bilang masalahnya sih Bu, cuma karena kayak nggak punya kawan aja. Karena kan kalau di kelas itu sama kayak kita bersirkel. Saya circle A, orang tuh nggak mau kawan sama dia. Waktu itu circle B, kayak gitu juga dia sendiri. Dia sendiri masalahnya. Kalau di sini Bu, sebenarnya masalah paling lihat aja Bu ya, soalnya nanti sering nggak bersyukur sama apa yang udah ada gitu. Raisa? Bisa Bu, kalau di kelas itu misalnya kelas itu kan suka membuli di situ. Jadi kadang kalau nggak suka di sini aja itu ada aja yang katakan setan kayak ada kawan yang nggak ada kawannya. Padahal kita bukan karena nggak ada kawan, cuma ngomongin diri aja. Oke, jadi pada kegiatan hari ini masalah siapa dua nih yang akan kita cari solusinya sama-sama? Dia kan baru-baru kan. Masalah Ika ya. Gimana Ika? Boleh kan? Masalah Ika kita akan bahas hari ini sama-sama. Mau gak? Ibu minta nih Ika menceritakan secara detail ini masalah seperti apa, biar kawan-kawan bisa mendengarkan dan coba tahu ada masukan dari teman-teman. Jadi gini Bu, pas awal masuk sekolah itu kelas 1 itu kita tuh belum berjerawat. Kayak kita masih biasa aja. Tapi kan
kalau kita cari-cari ternyata ada yang namanya kita kan pubertas gitu kan, jadi kayak ada perubahan lah di situ. Nah Ika mungkin lebih ke jerawatnya gitu. Kalau kawan-kawan yang lain itu kan mungkin ada juga tapi beda gitu, maksudnya muka orang itu masih bersih, jadi kayak misalnya kumpul sama orang di jalan atau duduk di mana gitu, pasti pas orang kamu lewat orang-orang tuh liatnya ke Ika gitu maksudnya. Jadi kayak kan Ika bertanya-tanya kan kayak kenapa sih orang tuh pada lihat aku gitu, apa ada masalah gitu. Ternyata ya ada satu kali tuh dengar omongan kayak gini kayak apa sih muka dia tuh kayak menggari gitu, apa nggak bisa dirawat gitu. Padahal kan bukan nggak dirawat tapi kan kita udah usaha nih kan yang namanya pubertas itu jerawat hormon gitu kayak gimana kita pun pasti tetap tumbuh lagi gitu. Kan kita udah obatin kita pes tumbuh lagi gitu. Itu sih Bu, jadi kayak gara-gara itu jadi sekarang kita tuh kayak kalau orang ini agak tua gitu itu jadinya insecure gitu kayak ya adalah orang mikir kayak kita tuh nggak mau diperkawan, bukan karena itu gitu. Kita itu insecure sama diri sendiri. Kalau jalan sama orang itu kayak teman kebalik. Jadi tadi merasa percaya diri ya. Sebenarnya cuma gara-gara kita berjerawat aja nih, makanya jadi kita nggak percaya diri. Iya Bu, karena kayak kita rasanya setiap kita keluar itu pasti orang-orang itu lihatnya tuh pasti ke Ika gitu kayak kenapa? Maksudnya itu kan jerawat itu bukan sebuah dosa ya. Ya karena itu saya juga dengar omongan-omongan gitu kan kok. Jangankan orang luar, keluarga sendiri juga ya. Nah, gimana nih dari teman-teman? Mungkin ada yang ingin bertanya ataupun kasih saran nih, masukan ke Ika. Kalau saran saya mungkin kembali pada diri masing-masing ya. Kalau misalkan saya pribadi, kalau saya di posisi Ika, saya nggak terlalu open. Karena menurut saya ini tuh lah yang kita bilang itu kan bukan aib ya. Jadi kayak itu normal-normal aja. Apalagi kalau misalkan kita ini emang hormon gitu. Jadi kan nggak bisa kita hidupi walaupun kita udah mandi kayak apapun, tetap ada dia. Menurut saya nih ya bersyukur aja. Kalau Dila Bu hampir sama ya kayak Reza, nggak peduli omongan orang karena kan itu juga jerawat hormon dan kita nggak minta tuh kita di usia kayak gitu berjerawat, kita kan nggak minta. Dan memang jerawat itu kan bukan aib ataupun dosa kan, jadi menurut Dila tergantung ke diri sendiri. Menurut Dila Ika udah nggak boleh insecure lagi sih, harus percaya diri sama dirinya. Kan setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kayak Ika bilang kawan-kawannya cantik, tapi orang tuh pasti memiliki sisi kekurangan. Mungkin kalau dari Siti ya agak berbalik sama apa yang Reza sama kita bilang. Sebenarnya menurut Siti tuh insecure tuh kayak bilang wajib gak wajib ya. Karena kalau kita insecure pasti kita punya rasa kayak aku pengen lebih gitu, aku pengen berkembang lagi dari rasa insecure ini gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kayak Ika, dia insecure karena jerawatnya. Jadi menurut Siti tuh mungkin dengan dia adanya jerawat, dia bisa lebih menjaga diri walaupun itu jerawat hormonal yang mungkin kita tahu jerawat hormonal kan jarang bisa hilang gitu, pasti akan ada muncul lagi gitu. Tapi yang namanya kita sebagai manusia kan kita juga perlu berusaha, karena tahu ada salah satu usaha kita yang bisa menghilangkan jerawat hormonal itu. Jadi mesti kita perlu insecure tapi jangan sampai bikin diri sendiri itu down kali. Cukup ambil insecure itu untuk sebuah motivasi gitu kan. Iya, benar sekali apa yang kamu katakan. Jadi kita nggak perlu merasa down gara-gara ada teman-teman yang ingin kita. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang Ika dengar dari Ika, itu gimana tuh tanggapan Ika? Maksudnya sedih ya Bu, karena kayak Ika kan nggak minta. Ika tuh nggak minta kalau misalnya kita nggak minta kayak jerawat tuh kan sama aku gitu ya, sedih aja kayak kenapa orang bisa seperti itu, karena kan yang berjerawat di dunia ini kan mungkin baik aja banyak. Gimana kalau orang ini ngerasain sendiri gitu kan, kayak itu sih Bu sedihnya ya gara-gara
setiap orang pasti akan merasa sedih nih kok diejek kan, apalagi kan itu tuh bukan yang kita mau, jerawat itu bukan yang kita mau. Jadi Ika akan terus berlarut dalam kesedihan itu. Apa Ika nggak mau mencoba? Apa kok nggak begini? Ika pernah nggak merasa kayak nggak mau peduli omongan orang? Aku kan cantik juga nih, harus kayak Ika ada merasa percaya diri nggak kan? Pernah sih itu, cuman kayak ya kan kayak usaha juga. Aku mau berubah nih, aku usaha gitu, aku pakai skincare lah, apa ke dokter. Tapi kan kita nggak bisa ya, tangan kita kan cuma dua, nggak bisa kita tutup satu-satu ke orang gitu. Jadi kayak masih bingung aja gitu, kenapa maksudnya tuh kenapa kayak kalau kita jerawat tuh itu kayak sebuah dosa besar. Mungkin apa upaya Ika ke depannya nih untuk tanggapin kawan-kawan Ika tadi, biar Ika lebih percaya diri lagi ke depannya? Mungkin ya usaha dulu ya Bu ya, kan mungkin kalau kita ke dokter kan nggak cukup sekali gitu kan, apalagi jerawat hormon gitu. Jadi kayak ya usaha lagi lah, buat ke dokter lagi, pakai skincare gitu, usaha buat jaga pola makan juga gitu, sehat juga. Setidaknya itu bisa mengurangi lah. Tapi kalau untuk omongan orang lain, Ika kayak usaha aja, kayak ya udah nggak peduli aja gitu, karena kayak nggak ada untungnya juga. Kayak makin kita mikirin, kita kepikiran gitu, stres ya makin lagi jerawat. Tapi kayak insya Allah lah Bu, kedepannya nggak mau lagi. Gimana dari teman-teman? Ada pertanyaan ataupun saran ini untuk Ika, biar Ika lebih percaya diri lagi nih? Mungkin motivasi dari teman-teman nanti akan membuat Ika lebih percaya diri lagi. Mungkin untuk sekarang kan banyak ya, maksudnya bukan merawat dari luar aja gitu. Kita kan juga perlu merawat dari dalam, juga jerawat hormonal. Lain kalau kita punya jerawat yang menimbulkan dari alergi make up gitu kan. Kalau sekarang tuh kan banyak tuh yang kayak clean eating, habis itu ada ramuan-ramuan jamuan yang bisa mendetoks tubuh gitu kan. Mungkin itu bisa jadi salah satu opsi untuk Ika gitu. Bahkan kalau dari saya mungkin olahraga aja sih. Karena kan biasanya kok hormon juga kan karena kita kali enggak jelas kan. So kalau kita hari ini olahraga, jadi kita kan capek hari ini capek dengan olahraga. Jadi tujuan kita pun sesuai dengan jadwalnya karena kita capek. Jadi nanti semakin lama tidur kita itu semakin teratur. Itu sih. Kalau dari Bila sih tambahannya, Bila jangan bergadang lagi sih. Karena kalau bergadang bisa juga kan menimbulkan jerawat. Caranya tuh tidur lebih awal, habis itu rajin berolahraga, habis itu sering kan tuh ada tuh di HP kayak tomat campur wortel itu bisa meredakan jerawat. Nah, mungkin tuh bisa Ika lihat lah di situ. Kan sekarang kan zamannya canggih, bisa dicari melalui HP, nggak mesti ke dokter. Mungkin kan biaya dokter lebih mahal gitu kan, itu bisa lihat dari HP. Jadi betul ya teman-teman kita, kan zaman sekarang udah zamannya canggih, kita bisa searching Google, TikTok, gimana cara atasi jerawat berikut parah nih, apalagi jerawat hormon kan susah hilangnya. Jadi Ika nggak perlu insecure, Ika nggak perlu merasa nggak percaya diri nih karena ada teman-teman yang ngejek Ika atau gimana. Ika nggak perlu, karena setiap manusia itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Setiap manusia, setiap perempuan itu pasti cantik. Cantiknya berbeda-beda, cantiknya kan relatif. Jadi Ika harus lebih percaya diri lagi. Oke, karena ini ya kita ada pada tegang-tegang kali udah serius-serius kali ini, kita akan lakukan sedikit ya. Siapa ya? Mau. Oke, seperti kita main tebak-tebakan. Tebakan huruf hewan ya. Hewan. Ini siapa yang cepat berarti tunjuk tangan terus ya, jangan jawab dulu. Coba tebak hewan dari huruf E. Elang. Harus tunjuk tangan dulu ya. Oke, Bu. Oke, coba tebak dari huruf Z. Gila. Zebra. Ada teman-teman yang tahu selain zebra? Enggak.
jangan hewan lagi. Buah bu. Buah, boleh. Coba tebak buah dari huruf R. Nah, apa? Rambutan. Boleh apa? Raspberry. Kok Dila semua nih? Gak boleh Dila. Nama artis aja Bu, biar seru nama artis. Iya, nama artis. Boleh juga. Coba tebak nama artis dari huruf B. Apa sih? Bianca. Bianca. Biowan. Bolivia. Oh iya. Boleh. Ika. Bapak juga artis. Itu kan kita tahu. Siapa ini tadi ya? Dari Artis dari huruf S. Syahrini. Syahrini boleh. Di Nurhaliza. Boleh. Saskia Gotik. Santina. Iya. Ya, Sabrina bisa. Enggak ada Ziran Sungkar. Oh iya, saya suka. Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden. Gak boleh gitu ya Dila. Oke, karena kita udah tadi beda sedikitnya tebak-tebakan, jadi kita kembali lagi ke kita tadi ke dalam kegiatan kosmik kita. Gimana nih perasaan dari anak-anak semuanya? Pengen tahu nih setelah melakukan kegiatan kosmik kelompok ini, gimana perasaan? Boleh dari Desa. Kalau saya sangat puas ya Bu, karena mungkin setiap tadi kan pasti ada titik insecure masing-masing, mungkin mau menjadi jerawat, mungkin di tempat lain. Tapi saya sangat puas dengan kita konseling ini membahas itu, kita sudah tahu nih yang mana kita bisa instruksikan, yang mana yang enggak. Kalau dari perasaan jelas setelah melakukan sesi konseling kelompok ini banyak pengajaran ya Bu. Kita kan kalau namanya manusia kan pasti ada kelebihan dan kekurangan, habis pasti ada insecure. Jadi di sini kita dapat belajar kalau itu nggak perlu insecure, harus percaya diri, nggak usah dengerin omongan orang. Ya aku punya versi berbeda. Di sisi konseling ini mungkin lebih terbuka ya sama pemikiran orang yang mungkin sering mengalami insecure gitu. Jadi mungkin bisa jadi pelajaran kalau dari insecure kita bisa menjadi lebih baik dari diri sendiri gitu sebenarnya sekarang. Dari kita sendiri nih, mana? Kita sih lega ya Bu, karena kayak yang punya dan bisa ngelakuin lah, bisa yang gak enak dilakuin. Dan kita banyak dapat tips-tips dari orang juga buat ya usaha ngembangin terus. Jadi kayak senang aja Bu. Semua yang ngomongin itu membentuk kita tuh nggak percaya diri, kita nggak perlu merasa insecure karena setiap manusia itu kan yang tadi ada perempuan, ada perempuannya. Setiap perempuan itu pasti memiliki kecantikannya tuh berbeda-beda. Jadi kita nggak perlu merasa aku nih nggak cantik nih karena dia belum tentu, kan bisa jadi lebih cantik di mata orang lain gitu. Kita nggak perlu sangat percaya diri. Oke, karena waktunya udah 45 menit juga nih, jadi kita tutup untuk sesi hari ini. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi ini masalah-masalah Oke, sini kita tutup dengan bacaan dulu ya. Sekian dari dulu. Abang kepada kesempatan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.